terkait mengenai 1 putaran atau 2 putaran begitu ya. Kalau bagi para pelaku usaha akan cukup berpengaruh atau tidak sih dengan Pilpres yang cuma 1 putaran begitu ya, atau entar yang mungkin terjadi 2 putaran? Kan sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah mengadakan pemilihan umum, Pilpres, bahkan kita juga pernah mengalami 2 putaran juga begitu. Nah, seperti apa sih dinamika yang terjadi begitu ya dengan kontestasi pemilihan umum terhadap dunia usaha kalau misal terjadi 1 atau 2 putaran? Ya, kalau dari saya mandangnya lagi dari segi pelaku retail ya. Kemarin kami mengadakan Clinking Fund tuh rame semua retail dan mall. Jadi ada 2 nih saya jawabnya. Kalau sebagai pengusaha retail ataupun mungkin pengusaha percetakan, pengusaha seragam, ya kepinginnya sih mungkin pemilu tiap tahun kali ya. Karena kan jadi rame gitu Karena ya. sumber cuan rame gitu ya Pak. Tapi kan kita juga bukan di situ. Ya, Artinya kembali lagi ada plus minusnya. Kalau 1 putaran kan pasti efisiensi. Kami mau buka toko ataupun kita mau bikin pameran atau event juga kan nunggu nih. Kalau sekarang kita nunggu nih mau 1 atau 2 putaran. Apakah pas lagi bikin event bulan Juni nanti kena putaran kedua kan nggak mungkin juga. Jadi ini juga ada positifnya kalau 1 putaran kita lebih cepat memutuskan sesuatu. Kita mau expand atau mau investasi atau mau bikin sesuatu event bisa diputuskan mungkin setelah Maret ya, setelah hasil resmi setelah tanggal 20 Maret ya. Tapi peningkatan salesnya sendiri ketika momen kemarin Pilpres ini sudah terangkum belum sih Pak? Sudah ada datanya belum sih bahwa memang ada peningkatan karena ada sweetener diskon dan lain-lain begitu ya. Bagaimana retail masyarakat gini ikut euforia itu gitu ya dengan spending juga seperti apa Pak Budiarjo? Ya sebenarnya kalau yang kemarin itu kita niatnya bukan untung ya, tapi seneng ada pesta demokrasi. Kita ingin teduh, damai, semuanya kondusif. Kita pengen adem gitu ya, seperti Ibu Sinta kemarin juga sejuk gitu. Jadi, tapi memang secara penjualan dari WhatsApp report yang kami dapat dari beberapa anggota itu ada penaikan. Tapi berapanya belum kami rangkum, baru kemarin soalnya. Yang pasti sih semua unit dari restoran, bioskop, sampai toko, supermarket semua rame. Ya itu juga cukup bagus bagi kami. Berhasil untuk mengundang orang supaya tidak golput. Ya, supaya orang menggunakan hak demokrasinya. Itu sih yang kami harapkan. Karena garantinya harus ada bekas tanda mencoblos gitu ya, harus, baru bisa dapat ya. Pak Aloysius, saya mau ke Anda ini mungkin sedikit juga terkait mengenai 1 atau 2 putaran. Seperti apa sebenarnya nanti responnya terhadap dunia usaha? Kalau tadi dari Hipino sudah dijelaskan begitu ya, ada plus dan minusnya begitu ya. Tapi kalau dari Anda sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Mana yang lebih oke untuk iklim usaha 1 atau 2 putaran nih Pak Aloysius? Saya kira ya secara logika normal ya 1 putaran berarti ada kepastian yang lebih cepat ya. Tapi mungkin yang lebih penting lagi bahwa 1 atau 2 putaran hasilnya itu benar-benar benar-benar secara proses dan seterusnya diakui dan kemudian semua bisa menerima. Itu yang paling penting. Karena kalau 1 putaran tapi kemudian nanti menimbulkan gejolak, banyak ketidakpuasan, dianggap kurang tepat prosesnya dan seterusnya, ya sama aja. Karena kan kemudian investasi kan bukan hanya melihat sudah ditetapkan, tetapi kemudian sudah ditetapkan tapi kemudian bergejolak, ya itu juga membuat investasi menjadi wait and see. Jadi kalau sudut pandang saya melihatnya tentu logikanya 1 putaran itu lebih cepat, lebih baik. Tetapi 1 atau 2 putaran yang hasilnya kredibel, diakui itu jauh lebih penting. Karena tadi 1 putaran, tapi habis gitu nanti demo terus setiap hari, ya investor, kami pengusaha ya akan tetap wait and see gitu ya. Nah, sampai situasinya lebih terkendali, lebih jelas dan seterusnya.